Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prestasi, perkenalkan nama saya Fitria Hairunisa dari SMP Negeri 2 Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video observasi yang berjudul Tablo, tahunan tutup botol plastik untuk peningkatan ekonomi sirkuler dalam pemanfaatan sampah. Berdasarkan data BPS Indonesia pada September tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa dan termasuk ke dalam urutan keempat negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. 56,10% diantaranya tinggal di Pulau Jawa. Rembang merupakan sebuah kabupaten yang secara letak geografis letak di ujung timur Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Jawa Timur dengan luas wilayah 11,408 hektar yang terbagi atas 14 kecamatan dengan jumlah penduduk 660,166 jiwa. Jumlah penduduk yang tinggi tentu akan berdampak terhadap penambahan jumlah sampah setiap harinya. Hal ini dapat dilihat pada data pada tahun 2021, 12.000 ton sampah di Kabupaten Rembang. Berdasarkan hasil pengamatan saya di sekolah dan di sekitar lingkungan sekolah saya, sampah belum dimanfaatkan potensinya secara maksimal, terutama sampah plastik. Sampah hanya akan dipilah berdasarkan jenisnya. Sampah organik dijadikan pupuk atau kompos, dan sampah plastik hanya dijual kepada pengepul. Sobat Prestasi, saat ini saya sedang ada di Bank Sampah Resi Api yang terletak di Desa Pandian. Yuk ikuti saya mengetahui lebih jauh mengenai bank sampah yang ada di belakang saya. Oke, saya akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Bagaimana sistem pengolahan bank sampah Resi Api yang terletak di Desa Pandian? Di mana pada saat penimbangan itu kita menerima sampah-sampah dari warga, dari anggota Bank Sampah Resi Api, terus pada saat sudah selesai penimbangan itu diambil dari pengepulnya. Dalam pengelolaan bank sampah, siapakah yang berpartisipasi atau hanya petugas bank sampahnya saja atau memang semua masyarakat berpartisipasi? Yang berpartisipasi ataupun yang berkontribusi itu semua warga. Sampah yang sudah dikumpulkan seperti belakang saya ini, apakah akan diolah dan dimanfaatkan kembali menjadi suatu produk daur ulang atau hanya dijual kepada pengepul? Memang ada sebagian yang warga menginginkan untuk dimanfaatkan, seperti dibuat pot semacam vas bunga, selama ini seperti itu. Dalam pengelolaan bank sampah Resi Api di Desa Pandian, apakah selama pengelolaannya itu menemui suatu masalah atau kendala tertentu, Bu? Selama ini berjalan lancar. Makasih nih, Bu, atas informasinya. Yang pertama, saya ingin bertanya, bagaimanakah sistem pengelolaan sampah di bank sampah di Kelurahan Leteh? Iya, sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Leteh itu dikelola oleh PKK Kelurahan Leteh. Pengelolaannya itu apakah hanya petugas bank sampahnya saja atau memang ada masyarakat setempat yang ikut dalam pengelolaan sampah di sini? Ada kader PKK yang ikut mengelola sampah itu sendiri menjadi, misalkan seperti ini ya, jadi dibuat menjadi bunga. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, saya berinisiatif untuk membuat Tablo, tahunan tutup botol plastik sebagai produk ekonomi sirkuler dalam mengatasi permasalahan sampah plastik di lingkungan sekitar. Produk daur ulang Tablo tentunya dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang melimpah. Tablo, produk yang berdaya guna tinggi dan produk daur ulang yang dapat meningkatkan daya saing secara ekonomi di pasaran. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tablo yang pertama adalah limbah tutup botol plastik sebagai bahan utama, garam dan jeruk nipis untuk membersihkan, minyak goreng, dan alat yang dibutuhkan adalah kompor, centong, kuas, lem tembak, balok kayu, teflon, dan cetakan. Proses yang pertama, limbah tutup botol plastik akan dibersihkan dengan sabun, selanjutnya akan direndam larutan campuran antara jeruk nipis dan garam selama 1 malam. Limbah tutup botol yang sudah didiamkan selama semalam, selanjutnya akan dilelehkan dengan menggunakan teflon yang sudah diolesi dengan sedikit minyak goreng. Selanjutnya agar menempel, cetakan diberi lem tembak. Agar tidak menempel di cetakan dioles dengan minyak goreng terlebih dahulu. Berikutnya adalah proses pencetakan dengan menuangkan lelehan limbah tutup botol plastik ke dalam cetakan yang sudah diolesi oleh minyak goreng. Ditutup kembali dengan triplek kayu dan dipres dengan menggunakan balok kayu secara horizontal. Tablo memiliki beberapa keunggulan dibandingkan talenan kayu, seperti lebih higienis dibandingkan talenan kayu yang mudah terkontaminasi bakteri dan berasal dari sumber daya kayu yang dapat menyebabkan fenomena deforestasi pada hutan.
Penggunaan kembali limbah tutup botol plastik menjadi tablo dapat memperpanjang siklus hidup dari produk tersebut serta mengurangi tingginya limbah plastik di lingkungan sekitar. Tablo merupakan salah satu solusi dari pencemaran lingkungan akibat dari banyaknya limbah tutup botol plastik yang tidak terpakai menjadi suatu produk yang bernilai ekonomis. Saya berharap dengan adanya tablo sebagai salah satu alternatif dalam mengatasi sampah plastik, pemerintah daerah melalui Dinas Perindapan dan UMKM Teknik Lingkungan Hidup dapat memberikan perhatian lebih terhadap bank sampah, terutama dalam pengolahan dan pemanfaatan kembali sampah, terutama sampah plastik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OSN 2024, Merdeka Berprestasi, Talenta Menginspirasi.